مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum an Ubadah ibni Samiti radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ya, sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Ustadz Irsyad wa Paman Subni wa Dr. Abdurrahman wal Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrihim, dan seluruh walid Al-Habib Kamil As-Sagaf wal hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidup bukan untuk bermain, ya, la'ab wa lahwun, ya. Kita hidup ini Allah ciptakan untuk melakukan hal yang bermanfaat, terutama yang paling utama kita diciptakan untuk taat kepada Allah, ibadah. Jangan sampai ini orang nonton bola nih sekarang nih, ya, berjamaah meninggalkan sholat. Saya prasangka baik, mungkin habis nonton sempat pulang belum bisa. Mereka sholat di rumah atau di musola, ya. Husnuzon saya seperti itu. Mudah-mudahan betul. Tapi kalau memang tidak sholat berjamaah, beramai-ramai dan menganggap itu bukan satu perbuatan dosa, saya khawatir kalau ini terus-menerus dilakukan, jangan salahkan suatu saat Allah turunkan bala dan musibah. Ya, jangan remehkan perkara sholat, ya. Hanya permainan bola sudah lalai. Permainan anak kecil. Terus berharap, oh kita Islam nanti masuk surga. Sabar dulu, enak aja. Para aulia yang tiap malam tahajud belum merasa aman. Saya selamat tidak, masih menangis. I'malu, ya, i'mal tu'jar. Kamu harus beramal baru dibayar. Kerja dulu baru dikasih
bayaran, dikasih upah. Kamu gak kerja, terus kamu minta surga, enak aja. Jadi betul, jadwal itu dipindahkan, itu sudah benar tuh. Dan ini bukan hanya dalam masalah sepak bola ya. Ada juga kan kantor dari pusat rapat pakai Zoom, disesuaikan jam di sana. Beberapa kali pengalaman beberapa orang yang saya kenal yang kerja di kantor Zoom di pusat pas Jumatan. Dia rapat di sini sedang sholat Jumat. Nah ini harus dipertimbangkan. Dan dosa yang paling besar itu adalah yang membuat. Siapa yang membuat awal nonton bareng itu siapa? Kalau yang tidak sholat 100 orang, 200 orang, 300 orang, ini sebab dia nih yang ajak orang nih. Dia tanggung semua ini. Jangan main-main. Ini kan sudah berkali-kali, makanya saya harus sampaikan. Saya gak ada urusan. Kalau saya diam, saya berdosa. Permainan, wahai ikhwan. Kita bakal mati. Kita mati tidak bawa permainan, tidak bawa bola. Bukan berarti saya melarang orang untuk nonton bola, tidak. Tapi kan ada waktunya. Itu hanya permainan sesaat, hibur hati sesaat. Bukan dijadikan tujuan hidup. Permainan. Makanya luar biasa Al-Quran sudah menyatakan 1000 tahun lalu. Ini dunia adalah permainan. Kalau ayat ini kita pahami di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi gak ada fasilitas permainan. Ya, mereka tidak ada pertandingan sepak bola, tidak ada televisi, tidak ada tempat hiburan. Tapi ayat ini secara khusus berbicara tentang konteks keadaan umat di masa akan datang. Allah bilang itu permainan, lahwun ya, la'abun wa lahwun. Nah ini pihak-pihak terkait yang akan menanggung nih, ya, yang menanggung. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi, ya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dan orang lain ikut, dia seperti melakukan kebaikan tersebut. Dia dapat pahala dari orang yang mengikutinya berbuat baik. Sebaliknya, siapa orang dengan sebab dia menunjukkan kepada keburukan, maka semua orang yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan juga dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan dosa meninggalkan sholat itu bukan main-main. Ya. Kasihan dipermainkan. Banyak yang sudah tua-tua lagi. Bukan anak SD. Aib. Aib besar. Wa kaif di hadapan Allah nanti. Itu meninggalkan satu sholat dengan sengaja, sampai hari ini belum tuntas hukumnya. Sampai hari ini belum tuntas hukumnya. Para fuqaha berselisih, kalau dia tinggalkan dengan sengaja kafir. Imam Ahmad berfatwa meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, keluar dari Islam. Satu sholat dengan sengaja. Imam Syafi'i mengatakan kalau dengan sengaja karena malas dosa besar. Tapi kalau dengan sengaja meninggalkan karena mengingkari kewajiban sholat bisa kafir. Jadi termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ini tugas kita masing-masing di rumah nih, ingatkan anak-anak kita jangan sampai menjadi orang-orang yang gampang meninggalkan sholat 5 waktu dan mensyiarkan. Ini syiarnya kufar, wal munafikin wal fusaq. Syiar, bukan syiar kebesaran agama Islam. Tuh kemarin datang tuh
juara 1 internasional Qatar. Yang datang berapa orang? Ya. Tapi ketika syiar-syiar yang tidak baik rame, syiar-syiar yang baik sedikit. Ya karena barang mahal itu yang kenal hanya orang-orang yang paham. Kalau yang murah-murah semua orang bisa tahu. Nah, jadi betul tuh jadwal dipindahkan. Ya, dan di kampung kita jangan sampai kita biarkan ada orang-orang terang-terangan meninggalkan sholat. Kalau dia mampu untuk menegur, tegur. Antum menyampaikan sesuatu yang hak. Jadi kalau diam sedangkan dia mampu untuk menyampaikan itu, berdosa dia. Dengan tindakan dia tidak mampu, ya dengan lisan. Kalau memang lisan pun dia tidak mampu, harus ada pengingkaran dalam hati. Itu kata Nabi, ad'aful iman, paling lemahnya iman. Ya Allah, bola. Lucu masuk neraka gara-gara bola. Lucu. Allah gak minta nyawa, hanya minta bagi waktu. Waktu hanya untuk Allah 1 hari ini, paling mustajab, waktu paling berharga antara maghrib dan isya. Kalau orang dulu-dulu tutup toko, makmurkan masjid, di rumahnya TV dimatikan, baca Al-Quran, baca zikir, baca. Wallah, umur kita mahal. Penyesalan datang nanti sudah mati. Saat ini belum. Kau sudah mati, yang kau lakukan ini syiar-syiar yang tidak baik, demi Allah itu penyesalan demi penyesalan. Mau minta maaf terlambat. Allah bilang maaf bukan di saat mati. Minta maaf sama saya di saat kamu masih hidup. Nah ini miris sekali. Siapa yang menjadi perintis perbuatan buruk, dia yang tanggung tuh. Yang buat tuh nonton bareng. Kan bisa tunda. Sekarang kan teknologi bisa tuh, mau nonton habis isya siaran tunda. Bisa. Apa bedanya? Hanya bola kau tinggalkan kewajiban. Yang kewajiban Allah minta tidak banyak, kasihan, hanya beberapa waktu saja. Tidak diminta 50 waktu kita sholat. Itu. Nah ini akan jadi contoh. Sesuatu yang salah jika tidak ada yang tegur. Sesuatu yang salah jika disiarkan terus menerus, itu akan dianggap sesuatu yang benar. Dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu. Nah, jadi ini karena bab sholat, ya saya sampaikan demikian. Itu. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol, syiar-syiar Allah, tanda ada takwa dalam hati. Berarti makna terbaliknya, siapa yang meremehkan simbol-simbol Allah, berarti dalam hatinya gak ada takwa. Apalagi mengagungkan simbol-simbol agama lain. Ini pemain bola kan banyak yang non muslim, ya mereka gak sholat gak masalah. Terus yang menang yang dapat hadiah mereka, yang nonton gak dapat hadiah. Apalagi sampai berkelahi, ini lebih bodoh lagi. Berkelahi gara-gara yang ini menang, yang ini kalah. Permainan ikhwan, Al-Quran sudah mengatakan demikian. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya permainan dan hal yang melalaikan. Tuh. Jadi kalau permainan, fungsikan sebagai permainan. Permainan fungsikan sebagai permainan, tempatkan sebagai permainan. Bukan menempati posisi ibadah. Ada ibadah sholat maghrib wajib ditinggalkan gara-gara permainan. Harusnya terbalik. Kita lagi nonton permainan, tahu-tahu panggilan azan, tinggalkan itu permainan. Ini nggak ada harganya semua. Ibadah nomor 1. Begitu baru hebat. Tuh. Bakal mati semua.
Yang kita bawa bukan yang lain-lain. Yang kita bawa amal soleh. Jadi dosa meninggalkan sholat dengan sengaja, sepakat para ulama, termasuk dosa besar. Bahkan sebagian mengatakan kafir. Man taraka sholatan muta'ammida faqad kafar jihara. Siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Itu dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baiknya jadwal dipindah ba'da Isya. Kalau mainnya di Ternate, ya, mainnya di Ternate, dan itu kan sudah jadi wacana ke depan, jadwal itu kan dirubah ba'da Isya. Yang sebelumnya kan selalu bersamaan dengan waktu sholat maghrib. Saya masih husnuzon, mungkin lain sempat sholat di musola atau itu. Tapi saya khawatir saja kalau memang sebaliknya justru tidak sholat, itu berbahaya. Ya. Dan semuanya diam, gak ada yang ngomong, lebih berbahaya lagi. Kata Sayyidina Ali, yang saya takutkan itu bukannya adanya kemungkaran, bukan. Karena setiap masa harus ada kemungkaran. Tidak mungkin satu masa itu semuanya baik. Nabi Musa ada Fir'aun, Nabi Ibrahim ada Namrud, Nabi Isa ada Herodos, Nabi Muhammad ada Abu Jahal. Artinya selama kita hidup, ada kebaikan, ada keburukan. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak takut adanya keburukan, tapi yang saya takut adanya keburukan yang jelas di hadapan kita, kemudian orang baiknya diam, gak ada yang menegur. Itu yang saya takutkan. Gitu. Permainan, ikhwan. Ya, apalagi yang sudah tua, itu lucu. Itu ulama-ulama dulu 40 tahun kasur diikat, sejadah dibentangkan. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan. Ini 40 tahun masa umur yang sudah matang secara spiritual, yang harusnya sudah saatnya kembali kepada Allah secara total. Apalagi yang 50 tahun. Makanya Nabi Mi'raj umur 50 tahun. Harusnya sudah kenal Allah di situ. Sebagaimana Nabi 50 tahun Mi'raj. Kok balik ke anak SD? Anak SD itu. Anak SD gak berdosa, mau main, iya kan? Malah disuruh, Nabi katakan kalau ada anak kecil yang belum balik main, jangan larang, suruh dia main. Banyak gerak, cerdas dia. Nah, jadi kalau orang hidupnya yang sudah tua, sudah balik habis dengan permainan, berarti dia anak kecil. Ya, dia anak kecil. Cuma bedanya anak kecil gak dicatat dosa, tapi orang yang sudah balik dicatat dosa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya, kita doakan dikasih hidayah, dikasih petunjuk, biar sadar. Ya, kita juga masih takut. Gak ada dari antara kita yang bisa menjamin kita meninggalnya baik. Kita juga khawatir juga dengan ibadah kita, takut ada yang kurang. Itu. Baik.